Maka Imam Syafi'i itu luar biasa melakukan penelitian, melakukan riset tentang darah wanita, yang dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang belum ditemukan orang yang riset lagi tentang darah wanita. Imam Syafi'i itu kebayang, Pak, Imam Syafi'i itu tinggal di banyak tempat. Imam Syafi'i lahir di Mekah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan, di Palestina, lalu kemudian dibawa ke Mekah oleh ibunya. Usia 10 tahun berangkat ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Jangan dianggap bahwa sebelum ke Madinah Imam Syafi'i belum belajar apa-apa. Justru sebelum berangkat ke Madinah, Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan hafal kitab hadis Al-Muwatta di usia 9 tahun. Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ke Madinah, itu enggak sembarang belajar. Yang kasih rekom itu gubernur Mekah. Gubernur Mekah kirim surat pada gubernur Madinah, ini anak dari Mekah mau belajar ke Madinah, kasih rekom. Itu enggak sembarangan. Ketika datang kepada Imam Malik, itu pertama Imam Malik itu ulama senior. Jadi yang ngaji pada Imam Malik itu, ya mohon maaf, itu sudah ulama di kampungnya masing-masing. Yang ngaji sama Imam Malik itu sudah ulama di kampungnya masing-masing. Ini Imam Syafi'i anak bocah, datang ke Madinah. Kata Imam Malik, besok mulai pengajian. Ketika mulai ngaji itu Imam Syafi'i nggak bawa kitab. Apa yang bikin Imam Syafi'i nggak bawa kitab? Karena memang keterbatasan biaya. Kalau kita pahami di masa segitu, buku dan alat tulis itu barang mewah. Saya sempat penasaran dulu, orang Arab tuh dapat kertas dari mana? Arab tuh bukan produsen kertas, bukan. Kalau Mesir dari awal memang sudah akrab dengan kertas, tapi Mesir itu dulu bukan Arab, bukan. Mesir punya bahan namanya papirus, ya. Serat kayu begitu yang kemudian dipakai untuk nulis, papirus itu. Imam Syafi'i itu nggak punya uang buat beli alat-alat tulis, itu benda mewah buat beliau. Sampai ketika pengajian Imam Malik sama Imam Syafi'i itu di hadapan orang banyak, Imam Malik itu agak kesel begitu sama anak kecil ini, karena selama pengajian tangannya nggak bisa diam. Ngaji, yang lain nyatet pakai pulpen, Imam Syafi'i itu tangannya begini, simulasi nyatet, tapi pakai telunjuk di telapak tangan. Imam Malik gurunya ngeliatin aja, ini anak kecil kok ngeselin gitu kan. Yang lain nyatet, dia malah main-mainin tangan begitu kan. Selesai pengajian dipanggil, sini kamu. Ya. Kamu ngapain tadi main-mainin tangan? Saya catat guru. Catat apa? Mana bukunya? Nggak ada. Mana alat tintanya? Nggak ada. Nyatetnya gimana? Ya, supaya mengikat ilmu di pikiran. Saya seolah-olah mencatat di telapak tangan. Ini guru senior Imam Malik ini. Perasaan beliau, ini anak kecil ngerjain saya ini, ngeprank saya begitu kan. Maka kemudian coba kalau kamu memang mencatat, sejak tadi saya ngomong apa saja, Imam Syafi'i kemudian menirukan apa yang tadi diucapkan Imam Malik, seolah-olah rekaman pengajian dari awal sampai akhir. Baru kaget Imam Malik, anak ini cerdas, ini jenius. Kemudian Imam Malik bilang, besok saya akan panggil guru khusus buat kamu supaya bisa ngikuti pelajaran. Kata Imam Syafi'i, nggak usah.
Kenapa emang? Saya sudah hafal kitab yang Anda tulis, Al-Muwatta. Imam Malik penasaran. Dites dari awal sampai akhir, hafal. Cerdas sekali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang kemudian punya metodologi bagaimana memperlakukan darah wanita. Usia minimal menstruasi dalam Quran dan hadis tidak ada. Masa minimal menstruasi dalam Quran dan hadis tidak ada. Masa maksimal menstruasi dalam hadis juga tidak ada. Yang ada itu adalah durasi rata-rata menstruasi. Itu ada hadisnya, ada. Nah. Jadi ada orang curhat sama Rasul. Rasul, saya keluar darah bla 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 bla. Jawabannya Rasul bagaimana? Rasul jawabnya, ya sudah, tunggu 6 hari 7 hari. Kata Rasul begitu. Tunggu 6 hari 7 hari. Nanti kalau kamu sudah ngerasa selesai, maka kamu sudah kembali sholat lagi. Maka apa? Dipahami dari hadis ini bahwa durasi rata-rata menstruasi adalah 6 sampai 7 hari. Artinya apa? Orang berada dalam keadaan suci selama 23 sampai 24 hari, kalau 1 bulan 30 hari, atau selama 22-23 hari, kalau 1 bulannya 29 hari. Nanti juga sama, usia nifas, ketentuannya tidak ada usia nifas. Ada ketentuan tentang rata-rata nifas, ada. Ketika Rasul ditanya tentang berapa lama seorang perempuan ngalami darah pasca lahiran, Rasul jawab 40 hari. 40 hari itu bukan durasi maksimal, bukan, tapi durasi rata-rata wanita nifas pada masa itu. Imam Syafi'i bikin formulanya, Imam Syafi'i bikin risetnya, Imam Syafi'i bikin surveinya. Kebayang Pak, dulu bukan sekarang. Imam Syafi'i datang di Madinah, di Mekah, di Kufah, di Basrah, di Baghdad, di Damaskus, di Yaman, dan di banyak tempat-tempat yang lain. Setiap ketemu perempuan itu dicocokin data sama Imam Syafi'i. Ibu mohon maaf, kalau menstruasi berapa hari? Sekian. Kalau paling lama berapa hari? Sekian hari. Dulu ibu menstruasi pertama di umur berapa? Di umur sekian tahun. Coba saya tantang, ada bapak yang berani misalnya nanti pagi ke Stadion Benteng atau ke Ahmad Yani, lalu kemudian bikin data kayak Imam Syafi'i. Ada ibu-ibu lagi sama suaminya, coba deketin, Bu mohon maaf kalau mens berapa hari? Kalau nggak digebugin sama lakinya, nanya-nanya kayak begitu. Di Imam Syafi'i ini bikin data ini nggak sembarangan loh. Saya kalau ditanya apakah data Imam Syafi'i itu paten, yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang. Imam Syafi'i itu pakai patokan. Kalau bahasa sekarang, yang dipakai Imam Syafi'i itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Dikumpulkan data, ya tidak serumit statistik sekarang simpangan bakunya berapa, tidaklah. Tapi nilai rata-rata yang dipakai, minimal haid sekian hari, maksimal haid sekian hari, rata-rata haid sekian hari, usia minimal haid sekian tahun. Minimal nifas sekian hari, maksimal nifas sekian hari, rata-rata nifas sekian hari. Kalau nifas pasti pasca lahiran, pasti itu ya. Itu data yang dipegang sama Imam Syafi'i, itu data rata-rata wanita Arab yang ada di masa itu.
Imam Syafi'i ketemu data bahwa wanita itu ngalami haid paling tidak itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Maksimal itu 15 hari 15 malam. Rata-rata diikutkan pada hadis 6-7 hari. Usia minimal orang ngalami haid itu 9 tahun. Minimal masa suci antar jarak menstruasi itu 15 hari 15 malam. 4 data ini dipegang Imam Syafi'i dari data banyak perempuan yang ditanya. Kalau kita pengen ngeritik Imam Syafi'i, Bapak pernah bikin penelitian yang sama atau tidak? Kaidah ilmiah itu begitu. Kalau kita pengen ngeritik satu teori, kita harus punya teori berdasarkan riset yang sama. Misalnya begitu. Jangan sampai orang udah riset capek-capek, kemudian kita bantahnya kita nggak punya riset, nggak punya. Orang kadang nanya, Ustaz, itu kalau ada orang haid lebih 15 hari, maka bagaimana? Saya jawab, lebih 15 hari, maka nanti kelebihannya kita hitung sebagai darah istihadah. Tapi kan darahnya merah-merah juga, Ustaz. Iya, sebetulnya sederhana. Kalau pengen tahu ini mens apa bukan, tinggal ke lab. Dicek karakter darah menstruasi dengan karakter darah bukan menstruasi, itu pasti beda, pasti beda. Nah, kalau darah mens itu paling tidak ya ada apa? Ada bisa dilacak dari apa? Sel-sel telur yang kemudian luruh bersama dengan darah mens itu, kan begitu. Tapi apa iya hanya untuk mastiin ini mens apa bukan, setiap bulan dia ke lab coba. Ini darah saya haid apa enggak, mens apa enggak. Tiap bulan ke lab ya repot. Iya kalau kayak kita di Polres di Tangerang yang lab dekat, lab banyak. Kalau kayak di kampung kan susah. Padahal ajaran agama itu mestinya bisa dipahami oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Maka Imam Syafi'i berdasarkan datanya, kalau sudah lewat 15 hari itu dianggap istihadah. Apakah bisa kita punya teori bahwa itu bukan istihadah? Silakan, tapi bikin penelitian yang sama. Sudah berapa wanita yang Anda riset? Kan begitu patokannya ya. Jadi wanita minimal usia haid itu 9 tahun. 9 tahun Pak, itu kalau zaman sekarang usia kelas 3 SD, usia kelas 3 SD. Jadi penting anak di usia tamyiz, usia pramenstruasi, terutama buat yang kaum perempuan, itu kemudian dikasih edukasi. Nah, nanti kamu akan ngalami begini. Ya jangan bapaknya, jangan emaknya. Bapaknya ditanya sama anak nggak paham juga nanti begitu kan. Emaknya nanti kasih edukasi bahwa nanti kamu akan ngalami begini, ini normal, semua ngalami. Nanti kalau ngalami ini berarti kamu nggak boleh sholat, nggak boleh ini, bla 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 bla. Nanti kalau sudah selesai tuntas, kamu sudah balik, sudah wajib melakukan sholat, wajib puasa dan yang lain-lain. Usia 9 tahun, bisa lambat ya, atau bisa agak lebih cepat. Itu tergantung ya genetik atau hormon, 2 macam itu. Kalau enggak genetik, biasanya perempuan yang emaknya atau neneknya atau bibinya atau kakaknya ngalami haid di usia dini, itu nanti dia juga akan ngalami mens di usia dini. Genetiknya begitu. Atau kalau tidak genetik ya hormon ya. Mungkin dia makan apa, zaman sekarang orang ngeri sekali begitu kan. Makan macam-macam itu pengaruh pada apa? Pengaruh pada hormon yang ada di tubuhnya. Saya ingat dulu kali depan ini itu bersih sekali, jernih sekali. Kali depan ini kalau orang Polres nyebutnya kali apur ya. Kali dari Rawacipondo nanti ketemu di Daan Mogot Mokervat ya. Nyebutnya kali apur, dulu jernih sekali. Orang mancing, kita mandi di situ. Saya sampai kelas 4, kelas 5 SD itu masih mandi di kali bareng-bareng sama teman perempuan.
Ya telanjang buka baju, biasa aja, biasa. Nggak punya perasaan macam-macam ya enggak, biasa aja gitu. Kalau anak sekarang kelas 4 SD, kelas 5 SD itu ya bisa terjadi macam-macam itu gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kedewasaan tuh kadang-kadang berkembang lebih cepat begitu kan, lebih dini kan begitu ya. Oke, jadi haid itu kalau dirumuskan minimal di usia 9 tahun, masa haid paling sedikit 1 hari 1 malam, rata-rata 6-7 hari, maksimal 15 hari. Karena biasanya bapak menikah dengan perempuan yang sudah mengalami haid sekian tahun, pola siklusnya sudah kebaca, pola siklusnya. Misalnya hari ini haid biasanya nggak jauh beda dengan bulan-bulan kemarin, kurang lebih begitu. Bulan kemarin haidnya 5 hari, bulan sebelumnya 5 hari, bulan sebelumnya itu ya kira-kira bulan depan 5 hari, kira-kira kurang lebih begitu. Penting buat perempuan itu kemudian bikin bikin catatan. Kalau dulu zaman di pesantren itu dijual buku siklus haid, itu dijual. Jadi dia ngalami tanggal berapa. Nanti untuk menghitung hutang puasa. Kalau hutang sholat kan tidak kita hitung, tapi hutang puasa itu dihitung. Kalau sekarang di aplikasi HP sudah banyak. Penting juga buat bapak yang lagi pakai sistem KB kalender, penting juga itu. Untuk tahu kapan masa subur dan kapan masa yang kira-kira kurang subur. Oke, itu pertama. Yang kedua itu tentang nifas. Karena nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan, maka biasanya dalam pembahasan juga dibahas usia minimal kehamilan, dibahas. Repot secara medis, kita itu menghitung kehamilan dihitung dari menstruasi terakhir. Ada anak menikah mungkin polos, belum punya edukasi yang cukup, pernah curhat sama saya. Ustaz, saya bingung, kenapa? Saya akan nikah baru sebulan kurang, tapi kata bidannya, usia kehamilan ini sudah 1,5 bulan. Apa jangan-jangan istri saya? Ya enggak lah, kata saya. Kenapa begitu? Lah iya, ngitung kehamilan itu bukan enggak ngitung kawinnya kapan. Ngitung kehamilan itu ngitung menstruasi terakhir, kan begitu. Jadi dia kawinnya belum sebulan, tapi hamilnya malah sudah 1,5 bulan, sudah 1,5 bulan. Nah ini orang mungkin ya polos sekali, nggak nanya sama bidannya, kok bisa 1,5 bulan begitu, nggak ngitung HPHT-nya begitu kan. Nah, kehamilan itu, usia minimal kehamilan ada petunjuknya dalam Al-Quran ada. Apa petunjuknya? Masa mengandung sampai nyapih anak, nyusui, itu 30 bulan. 30 bulan ya. Wa hamluhu wa fisaluhu kan 30 syahra, 30 bulan. Orang nyusui, orang hamil itu minimal paling sedikit 30 bulan. Nyusuinya 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Jadi kalau 30 ambil 24 berarti 6 bulan. Minimal kehamilan itu 6 bulan. Dulu jadi patokan anak itu bernasab kepada bapak kalau dihitung dari akad sampai lahir itu ada jarak 6 bulan. Kita ngitung bukan dari resepsi ya. Bisa jadi sekarang resepsinya akadnya sudah bulan-bulan yang lalu. Kita hitungnya dari akad. Jadi kalau ada orang akad nikah lalu kemudian lahiran jaraknya 6 bulan lebih, kita masih anggap itu anak secara syar'i, anak sesuai hukumnya begitu. Tapi kalau ada jarak dari akad sampai kelahiran itu tidak sampai 6 bulan. Nah ini kita nanya sisanya di mana ini sisanya? Misalnya sekarang bulan Oktober nikah.
Februari kok sudah lahir, itu buntingnya berapa bulan? Kan gitu. November, Desember, Januari, Februari, itu cuma 4 bulan. Ini anak siapa? Anak Magicom apa anak apa? Kan gitu. Ya sisa kehamilan emaknya ini di mana? Kan gitu, kita ngitungnya gitu kan. Maka minimal ada jarak berapa? Minimal ada jarak 6 bulan. Usia kehamilan minimal itu 6 bulan. Usia kehamilan maksimal secara fikih dengan medis itu beda. Saya ngajar di rumah sakit. Itu kadang-kadang saya agak hati-hati juga kalau ngasih informasi fikih. Cuma saya selalu kasih disclaimer begini. Ini opini fikih Pak ya. Jangan sampai kemudian opini fikih Bapak bantahnya dengan opini medis. Tidak. Saya contohkan misalnya Imam Syafi'i, berdasarkan kesaksian ibunya, Imam Syafi'i berdasarkan kesaksian ibunya ngandung Imam Syafi'i 2 tahun. 2 tahun ya. Atau kira-kira berarti berapa? 24 bulan. Bismillah. Ini kalau kita baca pakai kacamata medis, dokter itu akan nanya, Ustaz, orang hamil 2 tahun itu apa janinnya nggak membatu itu, katanya. Itu ketubannya bagaimana itu ketuban? Orang kan nanya kan begitu. Cuman yang jadikan patokan dalam fikih itu, Imam Syafi'i di masa itu memang belum ada teknologi medis, belum ada. USG tidak ada. Ibunya Imam Syafi'i itu wanita yang jujur. Maka yang kita pakai ya omongan yang ngalami itu. Nggak mungkin 2 tahun. Lo yang ngalami dia jujur. Kamu nggak ngalami kok repot. Kan begitu. Kalau secara fikih kan gitu. Yang hamil ibunya Imam Syafi'i bilang saya hamil 2 tahun. Ya sudah, terima informasi itu. Kecuali kalau misalnya perempuan ini sering bohong, beda. Maka ketika Imam Syafi'i ngadep Imam Malik curhat, guru kata ibu saya, dulu ibu saya hamil saya 2 tahun. Imam Malik tuh nggak kaget. Imam Malik cuma senyum. Kenapa? Kamu 2 tahun, ibu saya 4 tahun katanya. Ini kan lebih repot lagi kan. Imam Syafi'i 2 tahun, Imam Malik tuh 4 tahun gitu kan. Ya sudah, terima saja sebagai apa? Sebagai opini fikih bahwa di masa itu kan nggak mungkin juga. Coba USG, USG-nya belum ada kan. Jangan-jangan hamil anggur, teori hamil anggur itu di masa itu belum ada. Jadi opini fikih, ya bukan syariat, fikih. Menerima perdebatan, namanya juga fikih. Opini fikih bahwa masa maksimal kehamilan berdasarkan data sejarah itu 4 tahun. Ya. Nah yang paling penting itu nifasnya sebetulnya, paling penting nifasnya. Ya. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu begini, Ustadz, perempuan nifas itu mulai kapan? Nifas itu pengertiannya adamul khariju akibal wiladati, darah yang keluar pasca lahiran. Saya bilang gitu. Bu, yang disebut dengan nifas itu darah yang keluar sesudah lahiran. Bahkan darah waktu lahir itu belum disebut darah nifas. Perempuan kan kalau pas lahir keluar darah, itu dalam bahasa fikih cuma disebut damu tolqin, darah persalinan. Ibu-ibu nanya lagi sama saya, Ustaz, berarti waktu kita menjelang lahiran, mules-mules itu masih wajib sholat? Masih wajib sholat, masih wajib. Kalau menurut madhab Syafi'i masih wajib sholat. Kenapa masih wajib sholat? Karena belum lahiran, belum. Nifas itu sesudah lahiran. Kalau belum lahiran masih wajib sholat. Ibu-ibu tuh protesnya satu, Ustadz nggak ngalamin lahiran sih, katanya. Ya jelas dong, orang saya laki-laki, kata saya. Masa saya disuruh lahiran? Nggak mungkin. Ustadz nggak ngerasain, makanya bisa ngomong orang sebelum lahiran mas.
Kita tuh Masya Allah Ustaz, ya mules ya apa. Loh itu urusannya ibu, bukan urusannya saya. Kalau nggak terima komplainnya sama suami, kok mau dibikin mules, kata saya. Itu bertahun-tahun saya kalau ngaji begitu, saya jelasin ya. Bertahun-tahun saya kalau ngaji begitu. Sampai kemudian ada yang nanya, Ustaz, kalau orang sudah pembukaan, itu kan sudah keluar flag. Apakah orang itu masih wajib sholat? Jawaban saya sama, masih wajib sholat karena belum lahiran. Lama-lama saya kok mikir sendiri akhirnya, ada pendapat lain atau tidak? Saya buka-buka, ternyata ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang ibu-ibu lebih sering pakai. Pendapat itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Pendapatnya beliau bahwa darah menjelang lahiran sudah bisa dihitung sebagai darah nifas. Nifas itu darah yang berkaitan dengan persalinan. Biasa dipahami orang sesudah melahirkan. Tapi dalam bahasa Imam Ahmad, pokoknya darah yang berkaitan dengan persalinan meskipun menjelang lahiran sudah dihitung sebagai darah nifas. Sudah pembukaan 1, 2, 3, keluar darah, keluar flek segala macam. Itu kalau dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal sudah dihitung sebagai nifas. Bedanya di mana nanti? Bedanya kalau kita pakai madhab Syafi'i, kalaupun gak sempat sholat, maka nanti nifasnya tuntas. Gak sholat sebelum lahir itu dikodok. Kenapa dikodok? Karena belum masuk nifasnya, belum masuk. Tapi kalau kita ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal, minimal dalam kasus ini misalnya, maka kalau orang sudah mulai pembukaan, apalagi sudah mulai dibawa ke bidan atau ke rumah sakit, pra kelahiran, persalinan, partus begitu, itu sudah dihitung nifas. Kalaupun dia tidak sholat, tidak dikodok, dia tinggal sholat sejak pembukaan tadi tidak dikodok. Bapak-bapak sih nggak usah bingung mau milih yang mana, karena memang nggak bakal milih, enggak. Tapi bapak bisa milihin pendapat mana buat istrinya. Lalu saya sederhana, saya tanya istri, masih kuat sholat nggak? Masih kuat, masih bisa, bisa. Ya sudah, ikuti pendapat yang wajib sholat saja. Sebab kenapa? Ya sebab persalinan itu ya kadang-kadang kan titik yang menegangkan. Banyak orang yang mengalami tutup usia pada saat melahirkan. Ya coba kalau seandainya kita ajalnya sampai situ, ya sebelum ajal masih sempat melakukan ibadah. Begitu saja kalau saya. Nggak kuat banget ini. Ya sudah, kalau nggak kuat ya nggak usah sholat dulu. Ikuti pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal yang bilang bahwa darah menjelang lahiran itu sudah dihitung sebagai darah nifas. Nah, nanti ada darah sesudah lahirannya berapa lama? Rata-rata 40 hari, maksimal 2 bulan, 60 hari. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, istri saya ini udah 1,5 bulan. Sudah lebih 40 hari lah kok masih keluar darah aja. Darah apa itu? Nifas, kata saya. Nifas bukan 40 hari, rata-rata 40 hari. Tapi maksimal itu 60 hari. Jadi kalau ada ibu-ibu habis lahiran masih keluar darah lewat 40 hari, kita tunggu sampai 60 hari. Kadang-kadang ada yang nggak langsung, Pak, ada yang nggak langsung. Bismillah. Ngitungnya bagaimana? Kalau dari lahir sampai keluar darah belum sampai 15 hari, maka kita menghitungnya masih nifas. Tapi kalau dari lahir sampai keluar darah lebih 15 hari, kita sudah ngitung mens berikutnya. Contohnya begini. Ini sering kasus kalau perempuan yang sesar. Lahiran tanggal 1 Oktober misalnya. Enggak keluar darah apa-apa.
lahiran tanggal 1, baru keluar darah misalnya tanggal 5. Darah apakah yang keluar di tanggal 5 itu? Darah nifas. Darah nifas. Ya. Kita ngitung 60 hari maksimal dari tanggal 5 itu. Tapi kalau jarak kelahiran dengan keluar darah lebih 15 hari, kita ngitungnya menstruasi berikutnya. Lahiran tanggal 1, kemudian gak keluar darah, baru keluar darah tanggal 20. Ada selisih 19 hari sejak melahirkan sampai keluar darah. Dihitungnya darah apa? Bukan nifas. Karena sudah ada jeda 15 hari, kita ngitungnya darah menstruasi bulan berikutnya. Ngitungnya begitu ya. Lah maka kalau ada darah keluar bukan pada jadwalnya tadi. Kalau haid minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Kalau nifas minimal sekali keluar, maksimal 60 hari. Kalau ada darah melebihi dari masa haid, ada darah melebihi dari masa nifas, kita ngitung darah itu sebagai darah istihadah, darah istilahnya penyakit ya, yang tidak ada kaitan dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban, enggak ada. Orang misalnya ngalami nifas 70 hari, hari ke-61 sudah wajib sholat. Orang ngalami menstruasi 1 bulan, lebih dari maksimal 15 hari itu sudah dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai istihadah ya. Oke, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Bismillah. Ini karena nggak ada yang ngalamin ini. Ya silakan. Usia minimal haid itu tidak disebut dalam Quran dan hadis. Usia menopause ya, itu juga tidak disebut secara langsung ya. Tidak disebut secara langsung, tidak, tapi petunjuk ke arah itu ada. Petunjuk ke arah itu ada ya. Jadi Quran tuh kadang-kadang ada yang disebut sebagai tafsir. Tafsir itu penjelasan ayat. Ada yang disebut sebagai isyarat. Isyarat itu adalah petunjuk ayat, beda ya. Jadi ada yang disebut penjelasan ayat, ada yang disebut petunjuk ayat. Saya contohin sederhana. Ada orang pernah nanya sama saya begini, kira-kira Nabi Adam itu hidup zaman kapan ya? Ketemu nggak sama dinosaurus? Begitu, itu ada. Yang nanya sama saya begitu itu ada. Repotnya kan, kalau Nabi Adam itu Quran hadisnya ada, tapi kalau dinosaurus itu Quran hadisnya nggak ada. Saya cuma jawab, kalau kita lihat petunjuk ayatnya nggak ketemu, petunjuk ayatnya nggak ketemu. Ya. Kenapa? Karena Nabi Adam itu hidup di masa cocok tanam. Kalaupun kita misalnya belajar masa dinosaurus, itu kan masa yang purba sekali. Nabi Adam itu hidup di masa cocok tanam. Zaman bukan zaman batu kalau kita ngitung, masa cocok tanam. Diambil dari mana kalau Nabi Adam hidup di masa cocok tanam? Diambil dari ayat watslu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbana. Ceritakanlah kisah 2 anak Adam ketika mempersembahkan kurban. Qabil itu mempersembahkan hasil bumi. Habil itu mempersembahkan hewan. Ya. Ada peternakan dan ada ladang itu di masa cocok tanam. Nggak mungkin zaman batu, nggak mungkin.
Jadi itu petunjuk bahwa apa? Nabi Adam hidup di masa itu, namanya petunjuk, bukan penafsiran, bukan, namanya petunjuk. Apakah ada petunjuk tentang menopause? Petunjuknya ada. Tapi penentuan usia berapa secara jelas itu tidak ada. Petunjuk itu bisa kita temui misalnya ketika Nabiullah Ibrahim diberikan kabar gembira bahwa istrinya akan hamil. Itu kan ngalami keheranan kan, begitu kan? Atajabina min amrillah kan, begitu kan? Saya ini udah tua loh, ini saya udah tua. Itu mirip kisah ketika Nabi Zakaria juga dikabari bahwa apa? Istrinya akan hamil. Itu usia tua, bahwa beliau sudah sadar istri kami ini sudah menopause, sudah tua. Apakah masih mungkin untuk hamil? Ya. Atau masalah aurat. Ada ayat salatu auratil lakum. Ya. Ada ayat bagaimana kalau orang yang sudah tua itu kemudian apa? Kewajiban dia untuk menutup diri itu lebih apa? Lebih longgar daripada wanita yang muda kan gitu. Ya, disebut apa? Allahumma shalli salatu auratil lakum itu ya. Itu orang yang sudah tua itu enggak punya kewajiban yang ketat sama seperti wanita muda. Itu petunjuk-petunjuk ayat tentang usia tua atau menopause. Tapi penentuan di usia berapa itu murni sains ya, murni sains, bukan agama. Jadi apakah nanti dihitung di usia 54, apakah dihitung di usia berapa, itu ilmu pengetahuan. Usia minimal haid itu Imam Syafi'i pakainya riset. Tanya dulu mulai haid umur berapa? 10, kamu 12, kamu 13, kamu 15, bla bla bla. Ketemu satu daerah di Yaman Utara, daerah panas, namanya Tihama. Kalau sekarang namanya Hudaidah, Tihama. Itu wanita situ haidnya lebih cepat, usia 9 tahun. Sampai Imam Syafi'i punya satu teori bahwa wanita yang hidup di iklim yang panas itu mengalami apa? Menstruasi lebih cepat daripada yang tinggal di daerah iklim yang lebih sejuk begitu. Sampai ada teori begitu tuh ada ya. Jadi kalau penentuan usianya tidak disebut secara jelas, tapi petunjuk ke arah situ ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Oke, baik. Nah. Ada 3 hal. Satu, apa yang haram dilakukan orang yang berhadas, nggak punya wudu. Naik lagi, apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub, apa yang haram dilakukan wanita haid dan nifas. Kalau orang yang nggak punya wudu, keharamannya cuma 4. Nggak boleh sholat. Kalau dia haji atau umroh nggak boleh tawaf, nggak boleh tawaf. Ya. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh atau membawa mushaf. Misalnya ini mushaf Al-Quran, orang nggak punya wudu baca Quran boleh, nggak apa-apa. Saya qori misalnya, lalu kemudian pengen tampil atau pengen lomba, wudu saya batal, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak nyentuh mushaf, nggak apa-apa. Orang baca Quran dalam keadaan nggak punya wudu, hukumnya nggak apa-apa, meskipun afdolnya wudu. Yang penting tidak nyentuh atau tidak megang mushaf. Kalau orang yang sedang junub, nanti larangannya nambah. Orang junub itu nggak boleh sholat sampai mandi dulu, nggak boleh tawaf, nggak boleh megang dan nyentuh mushaf, nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Ya, orang junub itu nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Kalau orang nggak punya wudu masih boleh baca Quran. Yang nggak boleh itu nyentuh mushafnya, nggak boleh. Tapi orang dalam keadaan junub, kalau dia belum mandi, jangankan nyentuh, baca saja tidak boleh.
Termasuk orang junub itu tidak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh. Orang dalam keadaan junub dia tidak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh. Masuk masjid boleh, diem nggak boleh. Masuk tuh gimana? Dia pengen buang air misalnya, nggak bisa lewat situ, dia masuk lewat sini terus ke situ. Cuma lewat saja masuk masjid, orang yang junub boleh. Tapi kalau duduk misalnya berdiam diri di masjid itu nggak boleh. Wanita yang haid dan nifas larangannya lebih lagi. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Itu nanti ada satu pertanyaan. Gimana kalau orang umroh lalu kemudian mengalami menstruasi? Kan nggak boleh tawaf. Kalau haji aman, Mbak. Haji itu lama. Orang haji itu orang Indonesia sampai bosen deh, haji itu bosen. Saking lamanya, 38 hari itu sebulan di Mekah, sebulan di Mekah. Makanya cita-cita saya itu pengen haji dari Indonesia, itu cita-cita saya. Bapak saya haji berkali-kali itu dari sana, ya nggak pernah lama haji saya. Kita haji dari sana bol-bolan ya 2 minggu, bol-bolan. Orang haji dari Indonesia itu enak gitu kan, kayak pramuka, lama begitu dia, ya. Kayak jambore begitu kan, lama dia. Ya. Kalau orang haji, misalnya dia pengen tawaf kemudian ngalami menstruasi, ya tinggal tunggu, maksimal kan 15 hari. Dia di Mekahnya sebulan, orang haji itu. Yang repot itu orang umroh. Orang umroh kan sebentar. Umroh itu kadang-kadang ada yang cuma 9 hari, 2 hari di jalan. Mending kalau 2 hari di jalan. Kalau pakai transit juga, bagaimana? Orang pol-polan di Mekah itu 3-4 hari. Di Madinah aman, masuk Masjid Nabawi, masuk Raudhah, ikut kegiatan paket umroh sampai Mekah, sudah labbaik Allahumma labbaik, bocor. Kan nggak mungkin travelnya suruh nungguin 2 minggu, nggak mungkin. Ustaz, saya ini kalau haid 10 hari ini, gimana ini? Jangan pulang dulu ya, tungguin saya. Ya bayarnya berapa? Kalau 10 hari kan gitu ya. Lalu bagaimana? Untuk kasus wanita haid yang umroh itu biasanya disiasati adalah konsumsi obat kan gitu ya. Kalau di rumah sakit itu yang vaksin meningitis itu ada layanan konsultasi menstruasi itu ada. Nanti dikasih obat ini nanti diminum hamil berapa begitu kan gitu. Tapi orang minum obat jebol itu banyak sekali. Kalau saya ditanya gimana? Tunggu sampai mau pulang. Tunggu. Nggak boleh tawaf, nggak boleh tawaf. Sampai kapan? Sampai mau pulang. Udah mau pulang. Ustaz, nanti terbangnya jam 7. Kita berangkat ke Jeddah nanti jam 3 atau jam 2. Terbang jam 7. Kapan saya boleh tawaf? Sekarang jam berapa? Jam 9. Sudah tawaf sekarang. Tawaf. Kasihan dong. Udah bayar puluhan juta nggak ngelihat Ka'bah, kasihan. Ya. Itu nanti menurut ulama namanya tawaf darurat. Tawaf darurat. Yang penting dia pakai pembalut, pastikan bahwa tidak ada yang bocor, nggak ada yang tembus, sudah hanya tawaf saja, sa'i kemudian pulang, nggak pakai sholat, nggak pakai. Ya. Ini kasus hanya ya tadi saja kasusnya. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Cuma nanti di pondok itu ada siasat, ada perempuan penghafal Quran. Kalau dia nggak boleh ngapalin Quran, 10 tahun nggak hafal Quran. Baru dapat 1/4 juz. Waktunya melancarkan hafalan. Tiba-tiba menstruasi, nggak boleh baca Quran. Ya sudah, bulan depan mulai ngulang dari awal lagi. Nggak hafal 1 juz itu. Sebab ketika mau murojaah, tiba-tiba. Jadi kalau di pondok nanti disiasati apa? Boleh baca Quran tanpa nyentuh dengan syarat bukan niat baca Quran, bukan. Niatnya apa? Niatnya zikir, itu saja. Loh kok bisa begitu? Bisa. Kita doa, Rabbana hablana min azwajina, itu ayat Quran. Tapi kan ketika Bapak ngangkat tangan bukan niat baca Quran, Bapak niatnya doa, nggak masalah. Nggak boleh wanita haid itu, ini sebetulnya nggak bolehnya buat suaminya. Di masa haid
nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh. Wah, kalau ngitung hadis Nabi keras Pak. Keras. Ada kafaratnya. Kafaratnya berapa? Kafaratnya 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 3,5 juta. 3,5 juta kafarat. Ada orang datang ke Nabi, Nabi, saya hubungan suami istri, istri saya sedang menstruasi. Nabi bilang tasodak bidinarin, bayar kafarat 1 dinar. Kata Rasul begitu. Datang lagi kemudian nggak lama orang, saya nggak punya 1 dinar, 1/2 dinar kata Rasul, 1/2 dinar. Kalau 1 dinar 3,5 juta, 1/2 dinar 1.750.000. 1 kali itu, 1 kali. Ya. Kalau 10 kali 35 juta itu berarti. Ya. Ya. Ini kalau madhab Syafi'i sunnah, bayar kafaratnya sunnah. Kalau madhab Hambali, bayar kafaratnya wajib. Bandingin tuh. Kalau tadi nifas, enakan mazhab Hambali. Belum lahir, tapi sudah dihitung darahnya darah nifas. Kalau giliran nifas, enakan mazhab Hambali. Tapi kalau giliran kafarat, wah itu repot itu. Mazhab Hambali wajib itu. Hati-hati pengantin baru itu, hati-hati. Sebab kalau pengantin lama kan nggak kejadian, nggak, udah paham lah tekniknya. Kalau pengantin lama gitu kan. Kalau pengantin baru ini itu hati-hati. 1 dinar. Nggak boleh perempuan yang dalam keadaan mens diceraikan oleh suaminya, nggak boleh. Jadi bapak emosi sama istri, ngancem cerai, tanya dulu, Bu, ini lagi mens apa enggak? Lagi mens Pak. Oh ya udah, tahan emosinya gitu kan. Jangan sampai orang lagi mens diceraikan, talaknya jatuh, tapi hukumnya haram karena memperpanjang masa iddah, memperlama masa iddah. Nah, nggak boleh masuk masjid kalau khawatir ngotori masjid, nggak boleh. Kenapa ada kata-kata kalau khawatir ngotori? Ya karena zaman dulu belum ada pembalut, belum ada. Kalau khawatir ngotori, masuk masjid nggak boleh kalau khawatir ngotori. Berdiam diri di masjid itu juga nggak boleh. Nah ini nanti kemudian ulama beda pendapat. Yang dimaksud masjid seperti apa? Yang dimaksud berdiam diri seperti apa? Sebagian ulama bilang yang dimaksud dengan masjid area utama sholat. Depan itu nyebutnya kita serambi masjid, teras masjid atau serambi masjid gitu, ya. Itu boleh wanita haid berada di situ, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau berada di dalam itu nggak boleh. Orang kemudian nanya lagi. Kalau zaman dulu kan belum ada pembalut tadi. Tadi kalau masuk masjid nggak boleh kalau khawatir ngotori. Kalau nggak khawatir ngotori boleh masuk ya, lewat saja, bukan berdiam diri, bukan. Kalau berdiam diri bagaimana? Agak repot zaman sekarang. Ya, nggak usah contohnya taklim, nggak usah. Contohnya akad nikah. Akad nikah itu kan nggak mungkin ada yang screening di situ. Ibu lagi haid nggak? Di luar aja. Mungkin. Ada 2 pendapat. Saya kasih pendapat 1 yang paling hati-hati. Pendapat yang paling hati-hati tidak boleh. Terus bagaimana? Ya di teras masjid itu maksimal teras masjid. Itulah kenapa saya punya beberapa pengajian yang ibu-ibunya di teras masjid. Karena nggak mungkin kita bedain. Tapi kan kalau di masjid-masjid pengajian subuh di dalam masjid, lo kan sedang tidak haid, buktinya sholat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah itu kalau sedang haid. Nah makanya nanti bagaimana kalau ada kajian taklim ibu-ibu dalam masjid? Kan nggak mungkin hanya bagi yang sedang suci begitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, oke, pendapat yang pertama itu. Pendapat yang kedua, nanti disamakan dengan yang masuk masjid. Pastikan asal tidak mengotori masjid. Tapi saya kalau ditanya lebih sering ngambil pendapat yang lebih hati-hati, ya. Tapi kalau memang ya ada event atau ada acara yang ya sudah, pokoknya asal tidak mengotori masjid ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Mushaf elektronik. Ya. Mushaf elektronik atau aplikasi mushaf atau mushaf digital, apakah berlaku hukum mushaf? Tidak, nggak berlaku. Jadi kita boleh boleh baca pegang HP dalam keadaan nggak punya wudhu. Iya. Kenapa? Karena mushafnya berlaku sementara. Tengah-tengah baca kalau WhatsApp masuk, mushafnya ditinggal. Ya kan? Terus baca Quran begitu kan, ujuk-ujuk tuh WhatsApp masuk itu ditinggal. Itu namanya mushaf sementara. Artinya apa? Kalau HP kita mati kan mushafnya hilang juga begitu kan. Jadi kemudian orang nanti akan nanya, soalnya nanti dikembangkan. Kalau dianggap mushaf, kalau masuk WC bagaimana bawa HP kan gitu, berarti nggak boleh juga kan gitu ya kan. Meskipun tidak kita anggap sebagai mushaf, tapi aplikasinya jangan dibuka di tempat-tempat yang tidak tepat. Ya. Lagi misalnya lagi di WC dibuka, HP-nya boleh, tapi aplikasi mushafnya jangan. Meskipun tidak dianggap sebagai mushaf, tapi kita nggak wajib wudu tidak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang pulang dulu sebelum sarapan. Haram hukumnya ya. Dilarang ulang dulu.